Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, kita akan membahas praktek lanjutan dari video sebelumnya, yang pastinya tentang praktek jaringan komputer. Sekarang teman-teman silakan persiapkan tools paket tracernya, dan jika sudah siap, kita langsung coba prakteknya. Yuk! Sekarang kita masuk ke materi keempat dalam praktikum jaringan komputer, yaitu tentang protokol routing EIGRP. EIGRP atau kepanjangannya adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, EIGRP ini merupakan routing protokol yang berjenis distance vector. Jadi secara jenisnya sama kayak RIP. RIP kan masuknya ke distance vector. Nah, ini juga sama. Tetapi EIGRP dia lebih advance daripada RIP. Kemudian beberapa keunggulan dari EIGRP ini adalah protokol ini dia mendukung classless routing dan juga VLSM. Nah, kalau di RIP versi 1 kan tidak mendukung classless ya atau VLSM, tetapi RIP versi 2 juga sudah mendukung. Nah, EIGRP juga sudah mendukung classless routing. Kemudian juga mendukung route summarization, kemudian incremental updates, load balancing, dan beberapa fungsi-fungsi lainnya. Nah, cuman masalahnya adalah tidak semua router bisa menggunakan protokol EIGRP ini. Kenapa? Karena protokol EIGRP dia hanya dimiliki oleh protokol Cisco. Jadi, hanya perangkat-perangkat Cisco lah yang bisa menggunakan protokol EIGRP. Nah, beberapa informasi yang disimpan pada router EIGRP ini biasanya dia hanya menyimpan routing-routing, kemudian juga informasi topologi yang dibuat menjadi 3 tabel. Tabel pertama itu adalah informasi tentang neighbor-nya, tabel kedua itu tentang topologi, dan yang ketiga tentang routing. Jadi ada tabel neighbor, tabel topologi, dan juga tabel routing. Tabel neighbor ini menyimpan semua informasi-informasi mengenai tetangga-tetangga dari protokol EIGRP itu sendiri. Kemudian, kalau tabel topologi menyimpan seluruh informasi routing yang dipelajari dari router-router tetangganya. Sedangkan kalau tabel routing, dia menyimpan rute-rute terbaik untuk mencapai destination network-nya. Nah, jadi ketiga informasi ini disimpan ke dalam tabel-tabel yang berbeda. Untuk informasi pada teman-teman semuanya, protokol EIGRP ini dia mempunyai administrative distance atau AD-nya adalah 90. Kalau RIP masih ingat nggak teman-teman? Ya, kalau RIP kan dia menggunakan 120. Nah, kalau EIGRP dia lebih rendah, yaitu 90. Nah, teman-teman masih ingat kan konsep dari routing tabel di video sebelumnya? Kalau misalkan AD-nya lebih rendah, maka router akan memprioritaskan protokol routing tersebut. Jadi kalau di satu router itu ada 2 protokol routing, contohnya misalkan RIP dan EIGRP, maka router tersebut akan memilih lebih dulu untuk menggunakan protokol EIGRP. Terus kalau matriksnya, RIP kan dia melihat jumlah hub-nya, atau dihitung berdasarkan jumlah hub-nya sampai dengan destination network. Kalau EIGRP, dia menghitung metrik tersebut berdasarkan bandwidth yang digunakan, kemudian delay, reliability, dan load-nya. Jadi dihitung dari 4 komponen itu. Secara default dari 4 komponen tadi, EIGRP hanya menggunakan bandwidth dan delay untuk menghitung metrik. Kemudian reliability dan juga load-nya itu biasanya disetting 0 dulu. Nah, sekarang kita coba bareng-bareng untuk membuat konfigurasi dengan menggunakan EIGRP ini. Nah, teman-teman silakan buat konfigurasi atau topologi seperti gambar di depan. Sudah? Nah, jika sudah, maka kita akan coba bareng-bareng untuk konfigurasi masing-masing perangkat ini, baik PC dan juga routernya. Sekarang kita akan konfigurasi ketiga interface dalam router 0. Maka saya masuk dulu ke mode privilege, kemudian masuk ke global,
configuration. Nah, dari sini kita akan mengkonfigurasi interface FA00 dulu deh, ya, untuk yang mengarah ke PCDK. Nah, di sini saya masukkan IP address-nya adalah 192.168.1.1 sebagai gateway-nya nanti ya di PCDK. Kemudian netmask-nya adalah 255.255.255.0 kelas C. Kemudian jangan lupa teman-teman no shutdown. Ya. Setelah itu selesai, kita keluar. Berikutnya kita konfigurasi FA01-nya. FA01 kita masukkan IP address yang mengarah ke router 1. Kita pakai 10.0.0.1. Netmask-nya kelas A. Oke, nah nanti untuk di router satunya, di FA00 router 1, kita gunakan IP 10.0.0.2. No shutdown, jangan lupa. Kemudian kita masuk ke interface FA10. Nah, kita masukkan IP address-nya 11.0.1.255.0.0.0. Kemudian no shutdown. Oke, sudah sepertinya. Cukup ya. Kemudian kita masuk ke router 1. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu mengkonfigurasi IP address di setiap interface-nya. Nah, ingat, pokoknya jangan sampai ketukar ya IP address dengan interface-nya. Privilege mode, kemudian global configuration. Kita masuk ke FA00 di router 1 ya, interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address-nya 10.0.0.2 25.0.0.0. Kemudian no shutdown. Oke, sudah hijau. Beres satu interface. Kemudian interface berikutnya adalah FA01. Kita masukkan IP address-nya. Untuk FA01 pada router 1 saya gunakan 12.0.0.2 ya, biar nggak pusing ya, biar nanti router 3-nya menggunakan 1 ya. Jadi router 1 dan router 2 kita gunakan yang belakangnya, hostnya itu adalah .2 saja, 0.0.0. Kemudian no shutdown, jangan lupa. Beres untuk router 1. Kemudian kita konfigurasi pada router 3. Masuk ke privilege mode, kemudian global configuration. Nah, sekarang kita cek dulu ya interface-nya. FA01 ke atas dan FA10 ke bawah. Oke, berarti 00-nya ke PC Eric. Oke, interface FA01. Oke, IP address-nya saya masukkan 12.0.0.1 ya, karena duanya sudah dipakai pada router satunya. Kemudian netmask-nya kelas A, no shutdown. Oke, sudah hijau ya, sudah hijau. Kemudian kita keluar dari interface 01. Sekarang kita masuk ke interface FA10, itu yang mengarah ke router 2. Kemudian saya masukkan address-nya adalah 13.0.0.1 karena yang duanya nanti dimiliki oleh router 2. Netmask-nya masih sama, kita pakai kelas A semua saja.
kemudian no shutdown. Kemudian yang terakhir kita masuk ke interface FA00. Ini yang mengarah ke PC-nya Erik. Ya, IP address 172.16.0.1 255 kelas B ya. Oke, kelas B. Kemudian no shutdown. Oke, beres untuk yang router 3. Dan router yang terakhir adalah router 2. Di sini kita akan konfigurasi hal yang sama. Ya, masuk ke privilege mode, kemudian masuk ke global configuration. Kita lihat dulu sekarang interface-nya FA00 dia mengarah ke router 0. Oke. Maka saya akan gunakan IP-nya 11.0.0.2. Interface FA00. Kemudian IP address 11.0.0.2 255.0.0 kelas A. Kemudian no shutdown. Oke, sudah up. Kemudian kita masuk lagi ke interface FA01. IP address-nya adalah 13.0.0.2. Netmask-nya kelas A. Kemudian no shutdown. Oke, semua port atau interface sudah up semua. Sekarang kita keluar. Nah, berikutnya kita akan konfigurasi PC Dika. Untuk IP address-nya, silakan teman-teman bebas menggunakan IP berapapun kecuali 1.1 ya, karena sudah dimiliki gateway pada router 0. Saya gunakan di sini IP-nya adalah 1.10. Ya, subnet mask-nya kelas C. Kemudian gateway-nya jangan lupa ini harus diisi gateway di router 0 ya, berarti ya 192.168.1.1. DNS server abaikan saja. Oke, sudah selesai untuk PC Dika. Kemudian untuk PC Erik, saya akan gunakan IP 172.16.0.10 juga deh. Ya, biar gampang ingatnya. Subnet mask-nya kelas B ya, 255.255.0.0. Gateway-nya adalah kita gunakan 0.1. Sudah selesai konfigurasi pada PC Erik. Nah, jika teman-teman sudah konfigurasi semua IP dengan benar, maka kita masuk ke main course-nya sekarang, yaitu konfigurasi EIGRP. Nah, perintahnya teman-teman bisa ikuti seperti perintah yang saya tulis di depan, ya. Jadi kita gunakan 3 perintah atau lebih ya, bisa lebih ya, minimal 3 perintah, karena nanti network itu kita bisa gunakan berbagai macam tergantung jumlah neckboard-nya. Jadi perintah yang pertama itu adalah router EIGRP1 ya, kemudian network di neckboard-nya. Kalau network di neckboard-nya ada 5, maka kita masukin satu persatu. Network pertama, network kedua, network ketiga, dan seterusnya. Sekarang kita coba di router 0. Cara masuknya sama kayak di RIP ya. Jadi kita masuk ke privilege mode-nya dulu, kemudian ke global configuration. Nah, setelah itu kita masuk ke routernya dengan cara mengetikkan perintah yang pertama, yaitu router EIGRP1. Nah, dia akan masuk ke konfigurasi router EIGRP1. Sekarang kita masukkan untuk network pertamanya adalah 192.168.1.0. Kemudian network kedua adalah 10.0.0.0 dan network ketiga itu adalah 11.0.0.0. Oke, sudah.
untuk konfigurasi routing EIGRP pada router 0. Jika sudah konfigurasi di router 0, kita langsung loncat ke router 1. Caranya sama, tetapi perhatikan networknya. Kalau tadi di router 0 ada 3, nah di router 1 cuma ada 2. Ya, maka kita masuk ke privilege mode, kemudian global configuration, kita masukkan router EIGRP 1. Setelah itu networknya kita masukkan yang berhubungan dengan router 1. Networknya apa saja? Yang pertama adalah 10.0.0.0. Oke, kemudian yang kedua networknya adalah 12.0.0.0. Oke, sudah. Nah, nanti pada saat di router 3 kita input networknya yang mengarah ke router 1, nanti muncul status seperti ini juga. Oke, sekarang kita ke router 3. Kita masuk ke privilege mode, configuration global, kemudian masuk ke router EIGRP 1. Kemudian saya masukkan networknya. Yang pertama, saya ngarahin dulu ke PCRX dulu ya, 172.16.0.0. Kemudian network yang kedua, saya arahkan ke yang router 0, router 1, sorry, yaitu 12.0.0.0. Nah, tadi ya saya bilang ketika sudah terhubung, jadi router 1 sudah dibuat, EIGRP-nya, router 3 sudah dibuat, maka nanti otomatis statusnya muncul, ya, status up-nya. Kemudian yang terakhir, network yang mengarah ke router 2, yaitu 13.0.0.0. Oke, sudah beres. Dan yang terakhir kita konfigurasi pada router 2. Nah, di sini sudah masuk ke privilege mode router 2. Kemudian tinggal masuk ke configuration globalnya. Nah, dari sini kita masukkan router EIGRP 1. Nah, networknya kita masukkan yang pertama mengarah ke router 0, yaitu 11.0.0.0. Oke, sudah up. Kemudian network yang kedua itu adalah 13.0.0.0. Nah, sekarang statusnya semuanya sudah up ya untuk EIGRP-nya. Nah, sekarang saya pengen ngelihat kira-kira neckbore yang ada di sekitar router itu apa saja sih. Contoh misalkan sekarang saya kan lagi di router 2 nih. Saya pengen lihat neckbore saya ada siapa saja. Maka saya harus menampilkan yang namanya tabel neckbore. Nah, ingat ya, yang di awal tadi, teman-teman ada 3 tabel. Tabel neckbore, tabel topologi, dan juga tabel routingnya. Nah, caranya adalah kita keluar dulu sampai dengan privilege mode. Setelah itu, saya ketikkan perintah untuk melihat neckbore yang ada di sekitar routernya. Nah, perintahnya adalah show IP EIGRP kemudian neckbores. Ya, jadi perintahnya ini silahkan dicatat sama teman-teman. Nah, nanti muncul semua neckbore yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang disebut dengan neckbore table. Kemudian, kalau ingin melihat routing tabelnya, teman-teman ketikkan perintah show IP route. Nah, muncul routing tabel dari router 2. Silakan teman-teman cek apakah sama atau tidak dengan yang punya teman-teman. Ya. Nah, di sini untuk EIGRP kodenya adalah D, bukan E ya. Jadi bukan selalu huruf depannya menjadi kode. Ya, jadi kalau ketemu D, itu artinya router ini menggunakan protokol EIGRP. Nah, yang D yang mana? D ini. Ya, ini D. Itu cara bacanya sama. Ya. Cara bacanya sama seperti yang saya jelaskan pada video tentang routing tabel. Nah, bagaimana nih prakteknya? Apakah ada kendala? Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah atau ada error, teman-teman bisa komentar ya, kasih komentar di kolom di bawah ini. Sekian video praktek kali ini, kita ketemu lagi di video praktek jaringan komputer berikutnya.
Sehat-sehat terus, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.